Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Putri Tiga Utama dengan NIM 23091160054. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi utama dengan salah satunya materi demonstrasi dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Keamanan web merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem digital modern. Beberapa serangan yang umum terjadi akibat kesalahan validasi input adalah CSRF, cross-site request forgery, 2. File inclusion, 3. Comment injection. Ketiga jenis serangan ini mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Selanjutnya, apa itu CSRF? CSRF adalah serangan yang mengeksploitasi kepercayaan sebuah website terhadap identitas pengguna yang sedang login. Dengan kata lain, CSRF memaksa pengguna untuk melakukan suatu aksi yang tidak diinginkan di aplikasi web tempat mereka telah terautentikasi. Ada 4 ciri-ciri CSRF. Pertama, CSRF terjadi saat user dalam kondisi login aktif. Kedua, CSRF dilakukan tanpa sepengetahuan user. Ketiga, memanfaatkan metode seperti get atau post. Keempat, sering digabungkan dengan teknik manipulasi sosial, yaitu social engineering. Dampak CSRF: perubahan data akun pengguna, pengalihan dana transaksi ilegal, pengertian kata sandi atau email, tindakan administratif yang dilakukan oleh hacker atas nama user adalah beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari CSRF ini. File inclusion. File inclusion adalah kerentanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk menyisipkan file ke dalam jalannya proses program. Celah ini biasanya muncul akibat penggunaan input pengguna untuk menentukan file yang akan dipanggil oleh server. Berikut adalah jenis-jenis file inclusion. Ada 2 jenis bentuk file inclusion, yaitu 1. Local file inclusion, yaitu menyisipkan file yang berada di sistem lokal server. 2. Remote file inclusion RFI, yaitu menyisipkan file dari sumber eksternal di luar server. Selanjutnya adalah resiko file inclusion. 1. Akses ke file sistem yang sensitif. 2. Kebocoran data internal server. Ketiga, penyisipan kode berbahaya seperti shell. Keempat, pengendalian autentikasi jarak jauh. Selanjutnya, comment injection. Pengertian comment injection adalah teknik serangan yang memungkinkan pelaku untuk mengeksekusi perintah sistem operasi dalam aplikasi web. Kerentanan yang terjadi karena aplikasi menerima input pengguna dan langsung menjalankannya sebagai perintah OS tanpa divalidasi. Karakteristik comment injection yaitu mengeksploitasi fungsi sistem server. Selanjutnya bisa menyerang sistem berbasis Linux maupun Windows. Ketiga, memungkinkan pelaku mengakses, menghapus atau memanipulasi data pada sistem. Selanjutnya, potensi bahaya comment injection. 1. Akses tak terbatas ke sistem file server. 2. Eksekusi perintah untuk membaca data sensitif. 3. Dapat dimanfaatkan untuk privilege escalation atau hak akses yang lebih tinggi. 4. Ancaman serius bagi sistem tanpa validasi input.
Jadi comment injection bisa digunakan untuk hal-hal berbahaya seperti mengetahui password. Misalnya dalam m-banking kita bisa mengetahui data-data pribadi yang tentunya sangat sensitif dan tidak boleh sembarangan bisa diakses orang. Berikut adalah demonstrasi file inclusion atau LFI tadi. Di sini saya menggunakan website Pico CTF yaitu Forbidden Path. Sini segera kita buka websitenya. Di sini ditampilkan ada beberapa file yang berada dalam database web. Di sini mungkin kita coba dulu dari salah satu file ini. Mungkin kita baca apa isinya untuk mengidentifikasikan di mana celah yang bisa kita injek ke website itu. Oke, ini isinya seperti teks aja, tidak ada yang penting di sini. Lalu kita bisa ingat lagi tadi berdasarkan clue-nya, flag ada di file flag.txt. Jadi mungkin kita coba dulu masuk ke dalam filenya. Ini masih nggak kelihatan filenya, mungkin kita coba sambungkan dengan garis miring. Ini bisa kita lihat di sini, kita bisa identifikasikan kalau memang filenya tuh sebenarnya ada, cuma kita nggak punya akses lebih untuk mengakses file flag tersebut. Oke. Kita coba terus. Selanjutnya mungkin kita lihat lagi di clue-nya tadi ada path. Mungkin kita bisa pakai path ini, mungkin bisa berguna di website Pico tadi. Kita coba dulu ya, pokoknya kita coba-coba aja dulu. Oke, ini tetap kita nggak bisa masuk berdasarkan tutorial yang saya baca juga. Seharusnya LF ini bekerja karena input langsung digunakan untuk menentukan file yang dipanggil oleh server. Mungkin traversal relatif yaitu .2 lalu garis miring bisa digunakan untuk lokasi di luar direktori web root. Mungkin kita coba aja dulu kasih .2 di awal biar kita bisa ngeakses web di luar direktori web rootnya itu. Oke, kita coba aja dulu. Jadi kita enter. Masih nggak bisa, itu kita hitung berapa kemungkinan berhasilnya, ada berapa file yang berjejer. Mungkin kita bisa sesuaikan dengan traversal relatif tadi. Oke, tadi kita hitung ada 4, lalu ini kita coba masukkan 4.2 di awal file. Oke, kita masih nggak bisa masuk. Mungkin kita coba kurangi, mungkin 4 termasuk dengan file yang ada. Oke, di sini dapat flagnya, yaitu di dalam flag txt tadi kita bisa akses. Oke, kita masukkan flagnya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.